Nah, sekarang endingnya gimana? Berapa Ada ending? tuh rata-rata 30 kalau di camp. 1 bulan total syuting. 1 bulan 25 harian. Yang aku sendiri, aku pribadi sebagai putri tuh aku paling capek ada dalam 1 hari tuh adegannya tuh aku masuk ke kolam gitu, Kak, kolam yang kotor. Nah, itu ya betul. Selama 12 jam lebih itu. Segi ceritanya adalah diajarin buat bagaimana cara kita sopan atau menghargai orang tua, bagaimana hubungan antara sesama manusia gitu. Kalian berdua ada nggak dapat pengalaman horor hantu waktu syuting Pamali? Ketemulah sama Kak Fajar. Jadi kayak Kak, abis pokoknya sapa-sapaan gitu, terus Kak Fajar keluar gitu. Oh, jadi itu bukan Fajar asli? Kebalik. Iya. Maksudnya selain itu ada beberapa kayak di rumah besar itu ada kru yang kesurupan gitu. Dan ada temanku juga kan, Mas Dean main ya. Iya. Mas Dia Dean. jadi abang aku. Bener gak sih, Mas Arya nih terlibat dalam pembuatan film ini dalam penulisan skrip? Tiba ada suara bunyi buka pintu sebelah, bilik sebelah nih. Oke. Aku nongok down ke bawah. Nggak ada sepatunya. Nggak ada kaki. Nggak ada kaki kan. Terus aku kayak So, selamat sore dan selamat siang, selamat malam. Jam berapapun yang kalian nonton, selamat datang di Proscast. Hari ini sedikit lumayan mistis teman-teman Proscastnya. Karena kita kedatangan bintang tamu yang sangat super spesial dan mungkin ini adalah bintang film pertama yang kesini ya. Dan plus penyanyi / game developer lengkap lah pokoknya. So, ini dia Keisha, Umi Kuari, dan Mas Arya. Halo. Ini luar biasa sekali, jadi gue diinfokan dengan, ini jujur kita ngomong ya, maksudnya kita open semua, diinfokan dengan tim kreatif gue katanya, Kes Pamali akan datang ke Proscast. Oh, siapa nih seriusnya? Kita kan pernah main di Pamali sebelumnya, walaupun cuma jadi tim SAR ya, atau habis itu besokannya hilang orangnya yang gue cari. Nah, ini yang ketiga berarti ya untuk filmnya ya. Betul, Pamali yang ketiga. Dan pemeran utamanya, boleh di-spill gak sih? Boleh. Boleh nggak? Mukanya kok gitu langsung. Nggak apa-apa. Jadi pemeran utamanya kamu ya? Iya, kebetulan. Sebagai putri. Betul, aku memerankan putri. Dan ini sahabat aku, Kiki. Oke, jadi Kamu sopan kalian banget. dari sebelum syuting udah akrab sekali. Baru ketemu atau Kita sejujurnya baru ketemu di proyek ini, Kak. Sejujurnya begitu, tapi sutradaranya bahkan Om Bobby sering banget nanya kayak sering make sure kayak kalian tuh udah pernah ketemu kan, pasti kalian bohong kan. Berarti not the only person yang ngomong gitu. Iya. Berarti bagus chemistry-nya ya. Iya, energinya kuat dan syutingnya juga seru. Seru banget, seru syutingnya seru banget. banget, fun banget. Seru banget. So, Mas Arya sebagai yang punya IP Pamali. Waduh, saya cobaan kepala tukang, Pak. Waduh. Untuk developing game itu bisa dibilang nggak mudah lah. Karena kan aku juga ngelihat dari beberapa perusahaan besar untuk game ya. Kita ngomong game ini mereka berdua nanti kita jelasin ya kasih. Oke, kita kasih lihat dulu nih. Dulu nih. Kita kayak kuliah. Seru banget nih. Kayak dosen. Iya, kayak dosen. Ntar kita ajarin. Iya. Ada game seru loh. Gamenya namanya Roblox Dance Karaoke. Kan bisa Roblox karaoke. mah anak bocil. Iya itu. Tapi Bokem-bokem itu. modenya banyak. Betul. Bahkan ada yang bikin Roblox Pamali. Nggak izin. Waduh. Tapi kan itu community fun kan. Anyway, Mas Arya, sebagai yang punya IP dari Pamali ya, seneng nggak sih kayak gamenya selain dikenal sebagai game yang seram, game yang unik konsepnya dan dimainkan hampir semua streamer di Indonesia gitu ya. Aku main tapi nggak streaming, aku takut salah. Tapi ntar aku main yang baru. Iya lah. Sampai masuk ke film dan Betul. filmnya ada yang ketiga, bahkan Betul. udah di planning untuk yang keempat. Betul. Rasanya kayak gimana? Tidak nyangka. Dan ini tuh tidak ada yang di planning. Tidak di planning. Tidak di planning. Ini tuh dimulai kita dulu 2018, ya kan? Kita rilis game Pamali, ya kan demonya. Tujuannya memang gimana caranya ngajarin orang bule tentang budaya Indonesia lewat horor. I see ya. Makanya sangat ke budaya kita sebenarnya. Lucunya tuh kita semua di studio penakut. Sama. Aku nggak bakal ini. Kita semua penakut, tapi bikin game horor. Lucu kan? Ya, lucu banget. Dan itu tuh awal kita ada email. Oh. Tertarik nggak kalian? Game ini dijadikan film layar lebar. Kita langsung, wah ini spam nih.
Oh, kirain ya. Banyak banget kan kadang sekarang email kan. Jangan mimpi gitu kan, ngapain Aget.sk atau apa banyak banget email scam kan. Ternyata yang email ternyata benar. Gitu. Jadi sebenarnya ini nggak ada di planning, sangat luar biasa bisa ngelihat apa dengan bareng sama Ko Andi untuk ngebangun dari film pertama itu. Visioner Ko Andi. Sepuh game dia. Sepuh. Game MMO zaman dulu semua dari dia. Gitu kan. Iya. Iya, dan dimulai dari situ. Maksudnya sampai sekarang ya, semoga kedepannya dan lancar. Oh. Katanya kemarin mau ngobrol, kan kita udah chattingan kan. Betul. Mau nantang Keisha main sendiri Pamangka. Kan sebagai pemeran utama. Harus lah. Iya. Ya kan, masa main filmnya doang, harus nyobain gamenya sendirian di jam 2 pagi kan. Betul. Ya kan? Sampai lampunya mati. Iya. Terus live streaming di YouTube. Ya kan? Iya. Nah pas kaget nyanyi. Tapi aku kayaknya takut sih Kak. Banyak jump scare ya. Mungkin nanti karena kalau ini bisa jantungan dia Kak. game barunya Aku bisa nanti. keluar. Boleh. Nah, game barunya nanti bisa berdua. Bisa berempat itu. Nah, cocok gak sih kalian berdua main streaming ya kan? Kata teriak deh udah. Seru banget kita. Mabar kita. Nah, mabar. Udah mulai ada jiwa gamer dikit ya. Anyway, thank you udah ke Proskes ya. Jadi benar-benar ini happy banget bisa ada kalian di sini, bintang tamu yang sangat luar biasa. Backgroundnya benar-benar luar biasa. Aku dengar Keisha nyanyi dari 2023-2024 kan. Lagu kamu yang paling tinggi itu yang 340 juta views itu. Wow, luar biasa. Menangis. Kini ku. itu keren sih karena untuk membuat lagu bisa yang nonton segitu berarti kan itu nggak cuma dari orang Indonesia doang gitu. Orang Indonesia kan 250 juta. Iya, penduduknya. Kan itu kan ada Malaysia biasanya yang bahasa Indonesia dan ada yang beberapa Melayu. Mungkin luar juga enjoy gitu. Amin. Nah, kamu ini film keberapa? Ini Pamali Tumba film keempat aku kalau. Film keempat. Sebelumnya jadi pemeran utama juga. Baru ini aku yang bener-bener nge-lead filmnya. Jadi aku gak sabar. Ini aku juga gak takut kan kayak. Ih takut banget. Semoga banyak yang kayak. Amin. Bisa lah. Semoga ya. Kebetulan besok kita akan nonton pertama kali ya. Iya. Oh besok nih. Besok banget. Besok banget. Oh premier inti lah ya. Untuk tim-timnya ya. Tuh. Jadi ini film pertama kamu untuk yang kamu menjadi Betul. Happy gak sih dari selama syuting? Happy banget Kak, tapi ternyata pressure-nya ada banget. Ada ya? Iya. Tapi kayaknya kan udah langsung punya temen, berarti pressure-nya Betul. bisa dirasakan sama-sama kan. Dan untungnya maksudnya selama syuting juga happy banget kita saling bantu. Om Bobby baik kok. Om Bobby Baik banget. Aku gak bisa banget kalau sutradara galak. Wow, kayak gitu. aku bertemu dia 2 jam, syuting 2 jam, udah tahu ini orang baik. Baik banget, terus sangat membebaskan kita untuk berekspresi, untuk kita nyampein. Misalnya aku pengen putrinya tuh kayak gini-gini Om. Enak banget. Jadi Om Bobby tuh open banget untuk discuss. Jadi sangat amat nyaman ya juga untuk bisa improvisasi. Betul. Dan bisa happy dengan dia ini ya. Sangat tight knit kan. Biar Iya. ngebangun experience itu. Kemarin berarti Mas Arya di lokasi syuting juga? Lokasi syuting. Kakak sempat dateng kan? Tapi nggak ketemu ya kita. Enggak, kayak aku ngobrol sama Ko Andi. Jadi cuy Pandi ya lama. Ordal. Aduh. Tapi tuh ngeliat tempat syutingnya, wah mantap. Serem ya. Kakak di setup ya? Udah lihat. Pertama yang di rumah yang kolam itu ya? Iya, kolam sama yang di atas. Oh iya. Nah kalau Umi Kuari itu menjadi temannya dia juga. Sahabatnya Putri. Wah sekarang udah beneran sahabat. Betul. Iya. Kelihatan banget. Dia aja deket Dari kan? tadi deket begini. Aku udah tadi geser ke kiri, dia Kursi geser lu. lagi. Geser lagi. Udah bestie. Udah bestie banget. Oh iya. Tapi udah benar-benar memerankan perannya gitu. Iya, betul. Ya kan? Betul. Nah ini film keberapa kamu, Umi? Ini film ketiga. Oh film ketiga ya. Sebelumnya pernah yang yang bareng sama stand up ya kalau nggak salah ya. Ceritanya aku jadi stand up komedian. Ceritanya juga bisa. Aslinya aku takut Nanti ya. coba berdiri. Langsung satu. Sekali. Satu ini. Sekarang berdiri. Nah udah stand up komedian. Kan bisa kan? berdiri. Ya kan stand up Stand up komedian. Kalau misalnya dia Makasih berdiri ya. terus lucu lah. Sangat. Nggak kan semudah itu jadi stand up. Kalau secara harfiah. Bener sih. Stand Nggak bisa. Gue udah kaget aja. Kamu tuh makin dekat aja loh. Ya Allah kayak gak nyaman gini loh kamu tuh. Tapi ini berarti bisa dibilang kalian berdua ini film horor pertama dong.
Ini horor kedua aku. Horor kedua. Kedua. Oh, kalau kamu kedua. Satu lagi ada horor tapi horor komedi. Jadi ini hitungannya horor yang kedua. true horror ini dong. Ya paling yang komedi ngeliat muka Pajang aja kan. Iya kan Pajang udah pasti lucu. Iya kan? Kita ngomong gitu. Ini bukan spoiler kan? Kalau Pajang ada di Enggak. Kayak ada spoiler Tenang. apapun kasih tahu gitu. Nah, sekarang endingnya gimana? Itu lebih gampang. Itu makin spoiler kayaknya. Kan kalau reaction pada game ending yang mana dulu? Oh iya, kan banyak Betul. gamenya. Ending yang Nah, Endingnya berapa sih Kak? Tadi aku nanya ke siapa ya? banyak berapa sekali. Kita ending? tuh rata-rata 30 kalau di yang satu. Buset, sebanyak itu. 30 Aku kira endingnya. kayak 5 atau 10, 30 cuy. 30. Jadi misalnya kamu lagi mainin gamenya, yang kamu jalanin tuh ada kuncinya nggak kamu ambil, endingnya beda lagi. Biasa gitu. Karena itu tuh seandainya kita tahu kan kalau misalnya kayak kita kumpul kayak gini nih, terus punya cerita horor gitu. Wah, saya dulu kayak gini. Nah, bayangkan kita di dalam cerita itu. Kan ada orang yang langsung GTFO gitu kan. Langsung exit, keluar, lari. Iya. Itu juga ending. Oh, Karena ada orang yang kayak yang aku takut, nggak lihat rumah hantu. iya. No, I'm going by gitu kan. Nah, Kayak gitu yang bagus endingnya waktu quit game nggak berani lanjut, itu ending juga. Itu ending. Udah, kalau gitu durasi filmnya cuma 5 menit kali ya. Atau film Itu mah short movie di YouTube aja itu. Reels aja itu mah reels. Iya, tapi kan Satu ada TikTok ya. masuk rumah hantunya kan. Satu. Gila, tapi banyak banget 30 ya? Tuh. Ya, sebanyak itu makanya kan bisa dibilang Pamali salah satu game yang memang antusiasnya untuk dari Indonesia sampai luar negeri juga luar biasa. Dan filmnya pun kemarin yang kedua ya, itu termasuk terbanyak. Dan yang ketiga kamu pede banyak ya. Dengan adanya kamu. Gimana nih? Betul ya. Bismillah aja semoga. Pokoknya kita sama syutingnya kayak fun. Kita juga berusaha semaksimal kita juga. Emang nggak rilisnya kapan sih? Kita mulai tayang tanggal 7 Agustus. Berapa hari lagi tuh? Sebentar lagi. 3 minggu aja. Mepet ya. Biasa kan kalau podcast kayak sebulan atau mungkin ya 2 bulan sebelum ini bulan depan literally udah. Ya semoga banyak yang suka lah ya. Amin. Banyak lah, semoga lah ya. Amin. Aku pede ngeliatnya juga positif sekali auranya dan kalian berdua cocok. Harusnya kan orang kepo kan dengan keseruan acting kalian berdua di dalam filmnya. Tapi sebenarnya kalau di dalam film kita nggak sebobrok ini. Iya. Karena si Putri banyak beban. Aku kan meranin Putri. Putri itu banyak banget beban di kepalanya gitu loh. Karena ibunya hilang kan. Jadi dia tanggung jawabnya. Betul. Jadi dia yang serius banget. Kalau dia mungkin masih ada ya. Kayak Putri itu nggak asik gitu loh. Iya. Kalau Putri cewek nggak asik kalau. Wajar maknya hilang. Tapi kalau nggak hilang juga dia nggak asik. Oh, gitu memang loh. sebelumnya nggak asik, pas main hilang mungkin nggak asik. Nggak asik kalau Kiki tuh yang benar-benar orang yang heboh sendiri gitu yang kayak ayo put ini put gitu. Kamu banget. Itu kebetulan dia ada Kak Fajar juga kan. Aku sama Kak Fajar. Cecep. Nah, Cecep. mereka berdua yang bagian ramenya. Aku yang bagian kayak jangan bercanda mulu yuk nih, mak gua keburu hilang nih, keburu meninggal. Tapi lu pengen bercanda kan sebenarnya. Tapi aku jiwa Keisha tuh yang ingin bercanda. Iya. Kan lucunya ada Cecep lagi gitu, ya kan? Cecep Itu juga. dia nggak kapok ya. Nggak kapok. Sebelumnya udah mau dimakan pocong tuh. Keren doang. Gak kapok dia. Tapi ditunjukin kan nanti kalau maksudnya ditarik ke belakang juga kayak traumanya dia. Oh, gitu. ada. Ini spoilernya. Enggak. Aman. Iya. Wajar sih kalau trauma. Oh, dia jatuh atas pocong. Spoiler. Jadi Fajar nanti bakal yang bantuin ya. Betul. Bantuin. Fajar tuh jadi sepupunya Kiki. Oh, jadi kamu sepupunya Fajar. Iya. Ini sepupunya Cecep. Betul. Dunia kecil. Iya. Muter aja kan. Kalau misalnya berdua disatuin kayaknya udah filmnya sejam sendiri. Nah itu kan Kak, dia nih improve mulu berdua, kata aku kayak. Improv mulu. Jadi kan sama Om Bobby kalau scene aku sama Kak Fajar itu sangat dibebaskan untuk di script itu nggak ada improvnya atau nggak ada jokesnya. Oke. Om Bobby juga nggak mikirin jokesnya. Jadi kayak harus ngejok sendiri. Aku sama Kak Fajar doang yang kayak ya udah kita janjian ini atau kita berdua nggak janjian terus tiba-tiba Saut-sautan aja gitu. Sedangkan kan aku harus jadi cewek serius ya si Putri ini. Aku nahan banget ketawa kayak. Ada scene aku sama Kak Fajar cerita lagi tektokan gitu terus dia nggak bisa nahan ketawa dia gini. Padahal dia ketawa. Aku cuma pura-pura lihat aja kayak. Ya susah sih nahan ketawa kalau udah di lokasi syuting kan Harus sendiri. jadi itu semua.
Nah untuk syutingnya tuh di mana sih untuk yang Pak Kita kemarin syuting di Bandung. Sebulanan ya, hampir sebulan ya. Baru udah Bandung. Baru dah well aja Bandung kan? Bandung. Bandung ya? Bandung. Oh deket dong, curang dia pulang paling deket. Iya. Ini nyamperin dia berarti. 1 bulan total syuting. 1 bulan? 25 harian. Iya. Itu Bulan ada kurang. jeda atau ada istirahat atau memang kalian itu nginep di sana selama sebulan? Kita aja? nginep di situ selama sebulan. Selama Paling seminggu sebulan. sekali libur ya. Oh berarti kayak 6 days gitu. Betul, Iya, betul. syuting. Satu hari. Satu hari libur gitu. Nah sehari berapa jam syutingnya untuk? Sehat sih tapi ya. Paling cuman pernah sekali doang karena kita nungguin hujan, jadi kita sampai subuh ya. Iya sampai jam 5:30. Karena emang kita syutingnya outdoor, hutan, jadi kita emang harus nungguin hujan mau nggak mau. Nggak Ada di sini. sinyal dulu ya? Enggak. Sinyal juga. Lama ya? Susah gimana? Di hutan. Di hutan. Oh iya. Kita Itu nungguin hilang hujan kan jadi sinyal sampai kan? pagi. Hmm. Sempat sampai terang kan kita pulang. Pokoknya ya terang udah nggak bisa nge-tag gitu loh, kayak karena udah Iya. habis ini. Ya Iya. nggak horor Dalamnya dong. iya. Kalau udah terang. Mm-mm. Makanya kemarin jadi cameo seru banget. Iya, cuma maksudnya 2 jam udah pulang. Kalau ini ngebayangin sebulan nggak di depan komputer main game, yang ada gue jadi setan ntar. main game. Iya. Tapi keren sih. Maksudnya kayak aku sendiri juga ngelihat syuting film tuh nggak mudah ya. Dan untuk menjadi pemeran utama apalagi gitu, dengan kamu yang hitungannya sekarang penyanyi juga, Iya. aktor juga kita ngomong, Amin. itu hal-hal yang memang aku nggak bisa gitu untuk jadi syuting sebulan gitu Iya. itu hal yang sangat Berat ya. berat. Sangat berat. Iya, sangat berat. Ya. Untungnya kalau saya bisa datang, pulang. Pulang. curang. Dekat. Kamu enak sekali ya. Nah, tantangan paling besar selama proses syuting film ini, baik secara fisik dan mental atau emosional itu apa sih? Untuk Siapa kalian? dulu? Aku ada yang aku sendiri, aku pribadi sebagai putri tuh aku paling capek ada dalam 1 hari tuh adegannya tuh aku masuk ke kolam gitu Kak, kolam yang kotor. Nah, itu ya betul. Tapi itu dikotorin lagi Kak. Dikotorin ya. Oh, Bau wow. dan kotor. Terus Terus masuk aku harus karena kita syutingnya membutuhkan aku untuk karena aku masuk air, jadi aku harus continuity basah dari jam 1 siang sampai jam 2 pagi. Jadi itu aku mandi di lokasi ada kali 8 kali, 10 kali, banyak banget. Karena aku harus basah terus, karena aku dari dalam kolam dan harus nunggu set kamera, set lighting lagi, beda shot, kayak gitu-gitu kan. Jadi aku harus basah, kayak aku udah kering nih, aku mandi, bla bla bla, udah kering, terus ntar harus disiram harus basah lagi. Terus udah selesai take, aku harus masuk lagi kamar mandi lagi, terus aku keluar lagi, dibasahin lagi. Aduh itu kacau, sampai berkali-kali aku mandi, dan itu sampai pagi, jadi dingin banget kan di Bandung. Itu Dingin agak di atas kan Kak? Iya. Suhunya 20. Dingin banget, iya itu dingin banget, aku double berapa itu handuk. Itu sih yang aku capek banget, karena aku kayak ya Allah, Terus itu kamu kan nggak tahu karena itu basah, itu harus beneran. Terus udah gitu ada fighting juga, jadi kayak aku ceritanya masuk ke dalam perairan, terus aku keluar fighting gitu, jadi emang harus continuity, badan aku harus basah dari atas sampai bawah selama 12 jam lebih itu. Wow. Tapi kan besokannya kamu juga gatal-gatal. Besok-besoknya aku ke UGD karena badan-badan aku Bentol nih semua. bentol semua, Bentol iya, semua. gatal. Iya. Karena airnya emang harus kotor kan, Air kotor. karena dia emang terbengkalai gitu rumahnya ceritanya. Gitu. Tapi nggak masuk angin kan, aman ya? enggak, karena udah ada Enter air. iklan ya. Lanjut, kamu apa yang paling susah? Exit air. Nggak masuk ke suara keluar. Iya kan? Aduh. Mas, bapak-bapak, mas. Lu jangan mancing gitu. Masih muda ini. Udah. Nah, gimana kalau Umi? Kalau aku ada sih adegan aku yang sendiri, cuma nggak bisa aku ceritain karena takutnya ke spill gitu. Paling yang kita bertiga aja sih. Itu lumayan. Aku, dia dan Cecep. Ya, itu sangat menguras emosi yang begitu besar gitu. Jadi pas reading kita bertiga ada satu scene yang kita bertiga tuh kayak pas reading diulang terus. Om Bobby dan semuanya tuh ngerasa kayak kok emosinya nggak segitu ya gitu. Kadang berlebihan, kadang kurang, kadang kayak kok nggak tepat ya gitu. Kadang terlalu drama, kadang kok turun tensinya. Itu yang kita kulik terus. Jadi itu scene yang kita juga lumayan deg-degan nunggu scene itu. Jadi Karena kita harus, maksudnya selain diri kita Iya. pribadi, kita harus nyamain emosi kita bertiga kan Kak. Kayak Mm. nggak boleh ada yang lebih atas. Kayak iya. kita harus setara kan kita bertiga itu. Dan itu Hmm. emosional banget. emosional banget.
itu salah satu scene yang kita sebelum mau tag takut dan kita sendiri-sendiri. Biasanya semua scene kita kalau lagi bertiga bercanda atau apa. Jadi bisa dibilang sendiri-sendiri untuk kayak ngelatih biar lebih bagus ya. Build emang. Jadi kurang pede gitu ya berasanya karena susah dan Mas Bobby juga minta ulang-ulang terus gitu. Kalau ulang-ulang terus enggak sih. Oh tapi berasa Kalau diulang-ulangnya pas reading. Jadi pas take tuh udah tahu. tahu. Udah matang lah ya. Udah siap waktu take. Ya mantap ya Mas Bobby. Iya. Best emang. Best. Keren banget Om Bobby tuh loh. Seru sih. Iya. Orangnya asik dia. Nah kalau misalnya aku tanya ke kalian nih tiga-tiganya nih sebagai di Pamali ini ya, orang yang di Pamali ini gitu. Ekspektasi atau harapan apa sih yang kayak pengen didapetin penonton dari film Pamali ketiga ini? Harapannya sebenarnya tiap film Pamali itu banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Iya. Kalau dari Pamali Tumbal ini, kalau dari aku pribadi, dari kacamata si Putri, itu lebih ke bersyukur sama apa yang dia punya sekarang. Karena kebanyakan tuh, gini, dia tuh suka lupa, dia tuh fokus sama apa yang dia nggak punya gitu loh Kak. Dia selalu minta apa yang dia mau. Padahal dia udah punya semua yang dia butuhin gitu. Jadi dia sampai lupa yang orang sekitaran dia. Ready lah ya. Jadinya pas dia kehilangan yang dia punya, dia baru sadar tuh. Di akhir dia baru sadar kalau ternyata selama ini yang aku punya tuh berharga banget. Tapi karena dia terlalu fokus sama apa yang dia nggak punya, apa yang dia mau, jadinya hancur dia. Oh gitu ya. Jadi apa namanya bisa dibilang harapan dari KJ sebagai pemeran utama dari Pamali 3 ini seperti itu. Nah kalau dari kamu gimana? Kalau dari aku, Pamali itu dari 1, 2, sampai ketiga ini kan sangat mengajarkan bahwa di hidup tuh pasti ada larangannya yang emang sebenarnya nggak boleh dilakuin gitu. Tapi kan kebanyakan orang nggak percaya atau gimana gitu kan. Jadi sebenarnya ada pelajarannya lah di dalamnya. Dan selain itu, menurut aku di Pamali Tumbal ini, yang aku suka banget dari segi ceritanya adalah hubungan antara kayak aku sama Putri sebagai sahabat itu seperti apa? Bagaimana hubungan Putri dengan ibunya seperti apa? Bagaimana hubungan aku dengan abangku seperti apa gitu. Jadi kayak sangat diperlihatkan bahwa hubungannya tuh kalau sama teman tuh kayak gini loh. Sama ibu tuh kita nggak boleh segini loh gitu. Nggak boleh kayak gini gitu. Sama saudara kayak gimana, sama abang kayak gimana. Sangat benar-benar dideskripsiin di film Pamali Tumbal ini yang sebenarnya bukan horor doang tapi ada dramanya, lucunya juga ada gitu. Pesan hikmahnya. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar horor yang ya udah ada setan, ada apa gitu, tapi benar-benar diajarin buat bagaimana cara kita sopan atau menghargai orang tua, bagaimana hubungan antara sesama manusia gitu, adabnya seperti apa di film ini tuh sangat digambarkan gitu. Asik. Luar biasa teman-teman ya. Mas Arya gimana? Saya yang punya IP-nya. Kepala tukang. Iya, kepala tukang. Sebenarnya semoga dengan nonton film Pamali yang ketiga ini, yang Tumbal, itu bisa semakin menikmati Pamali Universe. Mungkin. Maksudnya, kembali lagi dari awal tuh Pamali itu visinya itu adalah gimana caranya untuk kalau misalnya untuk orang luar itu belajar tentang budaya kita. Kalau untuk kita itu mengingat tentang budaya kita, gitu kan? Karena saya sendiri pindah ke Indonesia gitu, misalnya sudut pandang sangat bule ngelihat Indonesia budaya kita tuh sangat strong sebenarnya. Cuman kita masih belum maksimal atau optimal itu mengolah budaya kita untuk bisa disaji atau kita bisa menikmati gitu kan. Nah, semoga dengan nonton yang ketiga ini tuh dengan arahannya the casting sekarang gitu kan dengan Mas Bobby itu bisa ngasih experience yang unik. Amin. Itu dia teman-teman, jangan lupa langsung ditonton nanti kalau udah keluar ya. Kepo banget sih dengan ceritanya karena yang kedua tuh udah seru. Magic-nya dapat semua. Kalau yang ketiga nih kayak gimana gitu. Itu dengan adanya kalian berdua sih makin seru sih. Chemistry-nya ya. Iya, dapat banget. Sini yang mana-mana kan ya. Kan soalnya di sini aja mereka udah heboh gitu. Capek tahu teman-teman. Capek ya. Kamu awas ngejar-ngejar aku kamu. Iya janganlah. Nah, untuk yang ketiga ini, apakah nanti bakalan sama persis, Mas, seperti di gamenya? Untuk sebenarnya kan kita ada si universe yang gamenya. Ya. Kan? Untuk film tuh memang ada kita adaptasi kan. Kita inspired dari si game originalnya. Berarti universe sendiri lah ya? Universe sendiri.
Tapi memang untuk dari setting dan dari banyak inspirasi yang menarik. Gitu. Bahkan salah satu contoh hantu yang ada dalam film ini itu tuh salah satu event yang cara nge-trigger itu sangat rare. Oh, jadi Easter egg sebenarnya. Easter egg yang ada di gamenya, tapi ada di filmnya. Jadi hantunya langka tuh. Betul. Hantu langka. Kalau di game susah dapet ini kan? Betul. Jadi ada banyak keunikan-unikan gitu yang dari gamenya tuh yang diadaptasi dijadikan film tuh sangat luar biasa ini ngelihatnya tuh. Tapi dari segi setting, dari segi karakter itu memang adaptasi jadi movie gitu kan. Karena untuk movie experience-nya kan beda dengan game. Iya, betul. Gitu. Ngomongin yang hantu-hantu langka ya. Seru juga nih kalau kita langsung ngomongin ke inti dari podcast horor. Kalian berdua ada nggak dapat pengalaman horor hantu langka waktu syuting Famali? Jawabannya nggak ada, Kak. Kalau pemain nggak ada. Kalau pemain nggak ada. Semua pemain nggak ada. Nggak ada ya? Semuanya lumayan serem kan itu. Iya, justru Kak. Jawab ada buat highlight awal. Buat tadi ya. Buat clickbait Ada banget lagi. Serem banget. ada banget. Kita punya banget pengalaman horor tuh banyak banget, kayak tiap hari ada kejadiannya. Capek. Kalau itu kayak dibuat-buat. Ada tapi dari kru. Kalau kru iya. Kena, kru. Kalau pemain enggak. Oh, pemain enggak ya? Iya. Janganlah. Kalau kru Janganlah. lumayan Kalau pemain Jangan nanya kayak spontanisius gitu. Iya, janganlah, takut. Kalau kru ada waktu itu kita lagi syuting di hutan. Oke. Adegannya kan sebenarnya film ini tuh jadi kayak adegannya ada hutan, ada rumah besar, ada perkampungan kita, terus ada pabrik gitu. Wah, itu udah vibes. Iya. Vibe seram ya. Jadi itu beneran pabrik yang Pabrik udah nggak emang kepake. terbengkalai gitu. Pabrik Iya. R4 banget. Iya. Ngeri itu. Pabrik sekali. Nah, dari lokasi kita ya semua itu tuh seserem itu, gak yang dibuat-buat gitu. Terus pas di hutan, scene kita di hutan, jadi ada salah satu kru yang mau masuk ke toilet di hutan itu. Ketemulah sama Kak Fajar. Jadi kayak, Kak, abis pokoknya sapa-sapaan gitu, terus Kak Fajar keluar gitu. Iya, kan? tapi Kak Fajarnya masuk ke toilet. Oh, jadi itu bukan Fajar asli. Kebalik, iya. Jadi pas kru itu keluar, jadi kayak Doppelganger, bos. gitu. Ternyata pas dia balik ke si Kak Fajarnya balik ke sana. base camp, ternyata Kak Fajarnya lagi santai-santai. Dan aja pas di- ditanya kayak, kamu nggak pipis ya Kak? Enggak, gue belum dari tadi belum Dari pipis. sini. Kalau dibanding ketemu hangat tuh ada dua Fajar. Iya, serem banget. Terus katanya emang dingin si Cecepnya ya, si Kak Fajarnya Iya, pas maksudnya kayak enggak waktu mereka papasan tuh Oh. kayak gini dong. Oh, datar. jiwa Fajarnya nggak ada. yang- Iya, kayak bukan gitu. Fajar Bukan gitu. Fajar gitu. Kamu Dan- Juga ya. Dan banyak yang belajar lain sama Naruto nggak kayak gitu. Kayak buncit. Tapi itu serem banget sih. Tapi Maksudnya ada itu yang kan kayak lain juga cerita sih. horor Wattpad rata-rata kan. Kayak ternyata bapaknya lagi di Bogor gitu. Lah, siapa ini yang di bawah? Iya. Nah, kayak gitu kan. Iya. Itu bisa banget kan. Berarti Serem siapa banget, ini serem di banget, bawah gitu kan. Audio Di Bandung. serem kan? Kayak audio serem. Tapi untuk kalian enggak ya? enggak, Enggak, kitanya tidak mengalami apa-apa. Sama Mungkin sekali kayak sama sekali. perasaan gitu atau apa? Enggak ada. Enggak juga ya Tapi perasaan. vibes-nya serem kan itu. Vibe-nya serem banget. Ya kan? Kayak tinggal menunggu ada jam sekian. Di set ya. Iya. Di set serem banget. Iya. Ini setnya bikin kayak perkemahan gitu kan ya? Perkemahan yang memang ini tempat buat makeup gitu-gitu. Benar-benar pure yang memang dibuat kayak Betul, betul, tenda betul. kan, tenda kan. Di beberapa lokasi ya, tapi kalau di rumah kan mungkin karena Ya, ada ruangan-ruangannya. Iya. Tadi mau ngomong apa? Mau apa tadi? Yang perihal peristiwa horor lagi? Enggak, maksudnya selain itu ada beberapa kayak di rumah besar itu ada kru yang kesurupan gitu. Ada. Iya kan? Oh, iya. Tapi emang sebenarnya krunya tuh pada baik-baik ke kita sebagai pemain. Jadi kita nggak pernah dikasih tahu. Oh, nggak pernah jadi tahu. ngasih Kita taunya baru pas tahu udah kelar. kemarin. After kelar gitu. Baru dikasih tahu. Jadi nggak ada Iya, pikiran ya. nggak ada. Jadi kita bener-bener. Itu kalau dikasih tahu pas syuting gimana tuh? Semakin Kalau misalnya dikasih tahu Tahu pas aja, syuting kalau ya, syuting kalau misalnya dikasih tahu pas syuting mungkin makin kelihatan takutnya ya. Iya ya. Iya, takutnya mungkin nggak konsen juga. Tapi malah jadi nggak konsen kan. Terlalu takut jadi. Terlalu takut jadinya. Spooky. spooky. Iya. Tapi alhamdulillah case-nya enggak sih ya. Ya, enggak, ya. Kalian berdua doang atau beneran semua case? Semuanya. Oh, semua case. Terus emang selama Oh, syuting aduh, kita aduh, fun banget kan bawaannya. Meskipun film horor kita kayak Bercanda. tawa aja isinya. Kayak nggak syuting film horor. Jadi vibes-nya seru ya. Seru. Itu yang buat happy lah ya.
Nah, untuk Keisha nih, kita kan udah ngeliat film ini udah kelar, tinggal nunggu rilis aja dan teman-teman bisa nonton di seluruh bioskop Indonesia ya. Betul. Setelah ini proyek ke depan kamu apa sih? Kan untuk Project. kamu kan banyak yang kepo juga gitu. Sekarang lagi promo-promo film Pamali Tumbal dan aku lagi baru rilis duet juga. Terus untuk kedepannya aku lagi persiapan album kedua aku. Album kedua. Tuh. Wow. Sama ada yang lagi mau aku explore. Maksudnya kayak selain nyanyi, selain Main game. aktor. Enggak, aku gak berbakat bikin game. kayaknya. Kok bikin game, mau bikin? Aku gak bakat kalau game. Itu mah lu tarik sama lu. Jadi tunggu. Aku lagi mau explore dunia lain lagi. Dunia lain secara literal dunia enggak. lain. Bukan tiba-tiba jadi dukun Apa saya. langsung Bukan. ke dunia lain. Kalau dunia Gitu. lain. Oke. Umi? Umi gimana Umi? Kalau aku ya lagi sibuk promo Pamali, terus filmku juga bulan ini ada yang keluar, ada yang ada yang tayang juga. Terus mau ada film lagi selanjutnya bulan depan syuting lagi gitu. Jadi ya alhamdulillah. Luar biasa ya, dari bikin konten sampai ke layar lebar. Iya. Tepuk tangan semua buat mereka berdua. Mas Arya nanti saya yang tepuk tangan deh. Kan aku yang ngerti. Jadi game dev tuh susah. Betul. Makanya kan aku lebih milih ngelihat jadi publisher lebih oke. Karena we provide the money and we got the game. Ya. Kalau developer, we provide the money, we provide the game, we provide everything. Ya makanya kan ngelihat Mas kali ngopi espresso Berat ya, yang berat ya. berat gitu. Kayak hidupnya tuh kayak I need the caffeine. So last year, maksudnya di last movie itu jenggotnya belum segini. Sekarang udah makin baik Sekarang kayaknya sudah kayak. kayak- Banyak Ini pilihan ya. tuh cukurin nanti pas Pamali 5 rilis. Oh, Jadi itu dalam mode gua, aku nggak tahu ini bisa sepanjang apa. I have my story. My mustache is my story. My mustache. Betul. Ya. Ya. My beard ya, luar biasa. Jadi dari Pamali itu nanti tanggal 7 Agustus teman-teman buat kalian yang mau nonton ya di seluruh bioskop. Kira-kira ada premier lagi gak buat undang-undang influencer? Ada. Kebetulan akhir bulan kita akan premier. Akhir bulan. Akhir bulan ini. Aku diundang gak tuh? Nah, diundang dong. Kakak dateng nggak? Udah Tapi kesini kamu nggak diundang. diundang? Iya. Nah Masa itu. sebagai tim SAR nggak diundang? Tapi ya. Enggak, tim SAR sebelumnya. Gak pakai bajunya nih, gak pakai baju. Ini kan cosplay jadi kayak Semoga bisa datang ya. Semoga bisa. Yeay. Aku pengen ngeliat juga lanjutannya seperti apa kan. Dan ada temenku juga kan Mas Dean main ya. Iya. Iya Mas Dia Dean. jadi abang aku. Iya. Oh, Jadi kakak. jadi abang lu ya. Semuanya saudara lu. Emang buat dia aja. Itu abang aku. Di Mas Dan di situ perannya pakai bahasa Betawi. Oh. Dia kan Sunda kan? Iya. Mas Dean tuh Dia Sunda, jadi Iya, Betawi. Disuruh Betawi. Jadi Betawi. Betawi bet. Bisa, Ada anu dia. Sunda aku Betawi ya. Iya iya, jadi abang kamu. Apa di ya situ. abang aku? Tapi dia cameo kan? Sebutnya cameo enggak ya? Oh, udah pemeran juga ya berarti. Pemeran enggak cameo. Oh, berarti banyak dong Banyak sini banyak. ya. Wah, seru tuh. Satu silsilah keluarga kamu ada di dalam situ nanti. Iya kan? Abang, saudara. Tapi dia yatim piatu. Aku yatim piatu nggak punya ibu, nggak punya bapak. Kikinya maksudnya. Kikinya. Set biar ini. Iya. Oh, Tolong back sound. Sering. kayak sana gitu. Oh, Si jadi Kiki yatim piatu. jadi makanya kamu ngeliat Keisha yang lagi nyari ibunya, kamu bener-bener Betul, ya, betul. ya kamu nggak mau Keisha kayak kamu juga Bener, yatim piatu. bener. Ya. Nah, si Putri ini udah nggak punya ayah, ayahnya udah meninggal. Iya, Jadi makanya begitu ibunya hilang, dia takut banget ngerasain hal yang sama lagi kan. Hmm. Apalagi dia punya ada yang adanya masih kecil, masih butuh peran ibu banget gitu. I see. Jadi makanya kamu pengen nemenin banget, bikin dia ceria terus si Putri Iya, ini. karena biar nggak ngerasain rasanya kayak aku gitu. Apalagi ibunya Putri udah kayak ibu aku. Betul. Gitu. Apalagi kalau misalnya nanti kayak kamu gitu, dia nggak punya abang Dean, nggak punya nggak Cecep ya. gitu. Ya, yang Nggak bisa rame menghibur, dia, ya, iya. rame. Kamu yang rame ya. Aku yang Dia yang rame. Hidup aku kosong, hampa. stres gitu aja si Putri itu. Kasihan ya. Oke, that's all about the cast in Pamali guys ya. Dan Mas Arya juga sebagai yang punya IP, aku sekarang mau spill fakta.
seru-seruan aja. Oke. Iya, say yes kalau mau dijelasin, oke. Say no kalau mau dijelasin juga oke. Tapi yes or no juga nggak apa-apa. Oke. Gitu. Nah, fakta pertama untuk Mas Arya, benarkah film Pamali full story-nya sama kayak game atau hanya sekedar adaptasi? Adaptasi. Yes ya, Pak. Maksudnya adaptasi. Fakta kedua, Keisha dan Umi. Benar gak sih? Keisha banyak sharing soal film horor ke Umi karena Keisha udah pernah ngisi film horor sebelumnya. Sebenarnya kita sharing dalam segala hal sih. Maksudnya nggak cuma film horor. Kita sampai sekarang kayak dia ganggu hidup aku terus. Jangan gitu kamu. Jangan kayak gitu, kamu juga diganggu hidupku. Kita sharing segala hal sih. Kebetulan setelah Pamali, maksudnya kita ketemu di project ini, terus ternyata jadi deket banget sampai sekarang juga. Sampai projectnya udah kelar, kita tetap abis Terlalu syuting. deket gak sih kalau kelihatannya? Iya kan, kita sampai nongkrong terus aja. Dan ketawa Mbak. Masalah pendekatan kamu tuh jelek. Pendekatan kamu tuh jelek. Karena orang PDKT tuh beda-beda. Ya pendekatanmu jelek, orang juga gak mau. Ya udahlah. Bisa gini ya, ketemu di lokasi syuting. Ini bukan cinlok kalau ini. Ini pertemanan lokasi. Iya, itu cinlok cuy. Iya. Terlalu akrab gitu kelihatannya. Terus lanjut. Nah, fakta keempat, benar ya sih kayak untuk kalian berdua casting film horor tuh lebih menguras tenaga dibanding genre film lain. Casting. Acting. Shooting. Ya. Oh syuting, iya. Iya lumayan sih. Kalau aku. Lumayan sih. Karena energi, emosional. Mungkin karena kalau di film Pamali Tumbal ini juga banyak emosionalnya ya. Maksudnya nggak cuma yang kayak ketakutan Action gitu. doang, Kan. ya. Aku ada fighting, aku ada banyak banget adegan emosional, ada banyak banget. Kayak itu salah satunya yang kita bertiga. Jadi lumayan sangat amat butuh fisik dan mental. Karena terus kita syutingnya juga sampai pagi karena emang kebanyakan outdoor juga. Jadi capek banget sih. Tapi capeknya capek yang seru, yang fun. Apalagi dengan cast-cast yang seru banget dan Om Bobby yang baik banget. Jadi selama proses itu menyenangkan sekali. Meskipun padat ya. Padat. Buat Umi gimana untuk film horor pertama kamu? Lumayan menguras tenaga, menguras emosi juga. Sebenarnya di film ini bukan cuma kita berdua sih, semuanya menurut aku punya karakternya masing-masing, terus punya kesusahannya masing-masing gitu. Jadi adil gitu. Di bener-bener rata. Kayak Keisha dengan scene-nya dia yang berat, ada, aku juga ada scene-ku yang berat sendirian, Cecep juga ada, Krisna juga ada, semuanya tuh ada dikasih gitu di film ini. Berarti yes ya? Yes. Fakta kelima untuk Mas Arya nih. Aduh, apa? Benar gak sih Mas Arya nih terlibat dalam pembuatan film ini dalam penulisan skrip? Yes. Wow. Bukan sekedar leha-leha minum kopi espresso dong. Kerja itu mau dan gitu Mas. Ya lu nyantai kan rumah lu deket. Bandung. Oke, kita pengen main game nih. Jadi kita udah siapin di sini. Waduh, ada game. Ada game dong. Nah, ini kertas ya. Waduh. Kirain obat loh itu tadi. Ini kita tinggal pick and answer aja. Sebelum kita closing. Oke. Soalnya pertanyaannya udah mulai berat ya. Nanti masuknya ke spoiler gitu kan. Betul. Jadi siapa aja yang mati dan tumbali siapa sih? Kan? Itu netizen kan? Jangan. Nanti lupa dikat. Jadi di sini ada 9 kotak. Oke. Jadi salah satu dari kalian boleh ambil 2 kali ya. Masing-masing 2, oke. Masing-masing 2 jadi 6. Jadi yang 3 nanti kan kepo kan. Betul. Enggak semuanya jadi ya. Iya. Nanti ungkapin aja apapun yang ada di kotak ini. Oke. Ya kayak misalnya kamu buka gitu tentang kamu dapat Keisha nih. Keisha gimana sih orangnya gitu. Oke. Ya kan tentunya. Oke. Iya. Aduh Keisha suka isengin aku gitu. Bebas lah, jujur aja, jujur. Nah, ini aku dong. Kamu mau siapa dulu nih? Ambil nih. Aku. Kamu dulu, ini kayaknya paling dendam ya. Emang pengen nge-spill fakta dia. Ini aku buka ya, Kak? Boleh dong buka silakan. Aku pilih 2 ya? Langsung 2. 2 kan? Iya, boleh. Boleh langsung 2. Oke, Di aku juga 2 ya. dulu boleh. Ambil 2. Nonton. Oke. Kamu juga? Iya. Ambil dong. 2. Iya, 2. Oke.
Kayak aku ambil juga enggak lah karena mau. Oke. Bentar Dylan, itu kayaknya semuanya khusus buat Keisha sama Umi doang. Oke, Xiaomi. Karena nanti aku dapetnya. Bagi satu Kak, bagi satu Kak. Apa yang jadi jawab? Oke, satu. Iya. Nah, bagi satu lagi. Satu lagi. Oke. Tinggal ya. Udah, Oke, Mas, sorry. kita emang tim kan? Aman. Tim. Iya. Oke, berarti 3-3 guys. Mas Eka nggak dapat ya. Karena kita satu tim. So langsung aja dibuka dari Umi. 1. Kepo banget. Kepo banget. Dia enggak. Gitu. Astagfirullahaladzim Keisha. Apa nih? Kebiasaan kalian sebelum syuting. Bercanda. Iya. Kita mengumpulkan energi. Kamu yang jawab ya kenapa? Bercandanya dad jokes atau kayak Lumayan. Internal. Karena kita. Atau sama Keisha tuh menurut aku udah lumayan parah tau. Kayak karena udah di gini, udah di tahap yang nah itu bisa ketawa. Kayak kita udah tahu apa yang mau Cuma ngelihat muka doang gitu ya. ngeliat Udah muka. tahu mau dijoitin apa gitu ya. Emang kayak kalian kemarin itu kita kelihatan. podcast terus ada momen Iya. hostnya tuh lucu banget, ada lucu, pokoknya lucu. Terus aku cuma gini ke Keisha, kita ketawa. Ah, gua dijoitin nggak ya? Enggak dong, Kak. Enggak julid. tinggal tunggu aja kan. Dan tinggal gini. Lucu gitu. Lihat ke kiri. Salah aja. Jadi kita Ketawa. Apa nggak terima? enggak. Apa ya? Oke. Apa? Yes or no jatuh cinta di lokasi syuting? Tergantung definisi cinta ya. Iya, kalau ini jatuh cinta. Jadi kalau di judul ini yes. Makasih ya Mas Ari. Love you. Jago nyapunya. Iya, itu nyata. Kita butuh Mas Arya ini. Jago nih udah bisa di depan layar terus. Lanjut. Lanjut. Kesan casting film horor. Casting. Pas casting. Syuting ya? Syuting. Kesan syuting film horor Pamali Tumbal. Seru pastinya. Terus case-case-nya tuh bener-bener dari mulai senior kayak Ibu Dominik, Bu Jenar, Om Ferdi gitu. Kita awalnya takut banget karena takut kurang sopan atau kita bercandanya kayak kekencengan apa gitu. Ternyata mereka jauh lebih kenceng dan mereka jauh lebih receh dari Seru. kita. Mereka seru. ABG banget. ABG banget. Di film ini kita bener gak ada pressure sama sekali ya, Cah. Iya. Jadi Dan kita memang gak takut dimarahin sama sekali. Iya. Beneran nyaman banget gitu loh, Kak. Jadinya kita juga enak banget delivernya. Iya, kita benar-benar bisa discuss sama mereka kayak, Bu, kalau kayak gini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Kamu lebih baik gini gitu. Tapi kalau sama senior kan kayak bu. Gitu. Iya, Kan suka. tapi ini enggak. mereka kayak ngapain begitu udah lanjut aja gitu. Lanjut ya aku ya. Lanjut. Ekspresi kamu saat baca skrip Pamali pertama kali. Jujur aku suka banget kisah Pamali Tumbal ini dari awal. Karena itu salah satu aku terima film ini. Ya. Karena aku ngerasa film ini tuh detail banget, maksudnya sampai dijelasin kayak. Jadi selain tuyul, Kak, di film ini tuh ada kuntilanaknya. Dan kuntilanak pun ada yang kuntilanak hitam, ada yang kuntilanak biasa. Ada di gamesnya, Kak. Kari ada di gamesnya. Ada. Nah, itu bakal dijelasin juga kenapa ada kuntilanak ini, kenapa ada kuntilanak yang hitam, kenapa ada yang kuntilanak biasa. Itu bakal dijelasin semuanya detail gitu loh. Jadi kita tidak bertanya-tanya di ending itu. Ini aman kan? Aman. Berarti ada kuntilanak legendary. Betul. SSR. SSR. Kuntilanak juga ada tiernya guys, ya. Kuntilanak itu warna apa, Bos? Nah, Betul. lanjut. Yang terakhir. Lanjut. Pengalaman berkesan selama syuting. Kita ganti deh kalau misalnya kurang ini. Pengalaman ketemu Keisha di tempat syuting. Nah, gitu aja. Kamu menyenangkan banget. Iya. Gila. Maksud lo? Perbedaan di Dengan- awal sama akhir tuh. Dengan Ya. Nggak ada bedanya. Dari hari pertama sampai Ada yang tahu nggak? Jadi ada ceritanya ya, Kak. Jadi kita mulai reading lah kita nih. Baru kenal. baru kenal nih kita. Terus kayak oh iya kayak Xiaomi gitu lah. Terus besoknya reading lagi. Aku ke toilet sendirian di ketemu Fajar Di kantor. keluar. Enggak. Itu pas syuting. Mas, Itu masih jauh. mereka udah alhamdulillah. Iya udah alhamdulillah. aman. Itu masih jauh. Itu masih jauh tuh. Terus pas aku lagi pipis,
tiba-tiba ada suara bunyi buka pintu sebelah, bilik sebelah nih. Oh, aku kira ada orang dong. Aku awalnya manggilnya Mah, aku kira mamaku. Nggak jawab. Keisha gitu, nggak jawab. Tapi masih tetap terus masih gitu, masih bunyi gitu kan. Terus aku kayak Keisha gitu, nggak jawab juga. Aku nongok down ke bawah, nggak ada sepatunya, nggak ada kaki kan. Terus aku kayak udah aku cabut, aku buru-buru lari. Terus nyampe dalam, ya serem banget itu, kamar mandinya serem banget. Terus datanglah aku ketawa-ketawa kan, itu adalah ulah saya. Kenapa nggak ada kaki? Karena saya naik ke WC. Itu namanya sompral. Itu coba masa PDKT-nya kayak gitu. Belum deket kan? Impression. Karena aku udah tahu, aku nanya kan karena kita syuting film horor, jadi aku udah kebayang pasti setnya menyeramkan dan kita bakal syuting sampai pagi ya. Cuma jadi sengaja bikin horor ya. Aku nanya, kamu penakut nggak Umi? Dia bilang iya penakut, sasaran empuk aku nih. Masalahnya bukan penakut aja, lo tuh dari semua hal juga lo tuh jahil. Dari gue pipis lo videoin dari atas. Anjir. Ini gue ajar kan. HP dia, jadi aku nemenin dia ke toilet. Terus dia masuk ke toilet, dia titip HP ke aku, HP dia ke aku. Aku pegang HP-nya, terus dia lagi boker lu. Pipis anjir. Oh iya lagi. Ada videonya, aku lagi kayak, "Hai guys, aku lagi Umi di toilet." Karena itu HP dia kan, jadi kayak mau ngapain lagi, aku rekam dari atas. Tapi nggak ada lu-nya juga kan. Ya, tapi lu pengen ngevideoin gua. Lebih serem ngelihat kamera di atas atau pocong? Tuh. Kamera sih. Tapi kan kameranya HP dia juga. Nggak, maksudnya kamera orang kan. Kalau udah kenal kayak 2 tahun masih oke. Ini tapi pas syuting kan udah deket kita. Tinggi banget. Ternyata Umi juga bisa melihat orang yang lebih parah dari dia ya, menurut ya. Oke, last dari Keisha. Lanjut ya, terakhir ya. Itu yang jatuh. Enggak ini. Lawan main paling the best. Ini Pertanyaannya pas ya. Karena dia adalah semangat tuh. Kalau aku kayak udah mulai bosen nunggu, aku udah mulai kayak jailin gitu. Ngapain ya? Aku jailin aja dia. Kamu ceritain sehari nggak ada aku itu. Satu hari nggak ada dia kan? Itu kayak adegan aku banget, kayak hari itu tuh aku sendirian. So aku kayak bosen banget, nggak ada yang aku. Nggak ada tumbal yang bisa wisengin. Iya. Sesuai namanya Pak Mali, tumbal lu. Lu cewek wisengin terus. Gila. Tadi dia mau nangis. Parah. Ada apa tadi? Mau nangis kenapa? Mau di-spill nggak? Jangan. Jangan. Parah banget. Itu parah banget. Nah, kan lagi syuting podcast juga dijailin, guys. Aku jahil banget, maaf ya. Kamu sayang. Kalau kenal 2 tahun kayaknya udah bahaya deh. Hah, kamu baru setahun kan kita? Kamu lihat aja beberapa tahun ke depan. Nanti kayak baru Pak Mali kayak bisa dari cerita kalian berdua tuh. Nah, itu lebih horor kan? Lebih takut kan kamu? Tapi kita walaupun jadi kayak gitu tuh cara deket dan cara nunjukin sayangnya kita love hate itu relationship kita. Tapi nggak aneh sih, tapi kayak cuek gitu. Misalkan nih Keisha di lokasi tuh lagi bete atau bad mood gitu, terus aku misalkan beliin apa sih yang kamu suka itu, banana cake gitu, terus kayak tiba-tiba aku nih buat kamu gitu, makasih ya gitu. Terus Keisha juga ke aku beliin sampo gitu. Ya tiba-tiba kayak, nih aku beli sampo karena aku tahu sampo dia habis. Love language kalian physical prank ya. Physical prank. Physical attack. Physical attack. Naikin defense dah nanti. Oh gitu, good luck. Oke, sekali lagi. Pak Mali mau nonton berapa sih, guys? Pak Mali Tumbal mulai tayang di bioskop tanggal 7 Agustus 2025. Jangan lupa ditonton ya, teman-teman. Udah nanti kontaknya gue dong, jangan timnya ya. Jangan lupa ditonton teman-teman. Ada Mas Dean itu ya jadi kodok. Mas Dean itu. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Thank you Keisha. Terima kasih Mas Arya. Thank you. Jangan lupa follow mereka dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ini seru banget podcastnya, kalau lebih panjang ya. Mereka berdua nanti kita undang lagi untuk berantem di kursi ya. See you guys. Selamat malam, siang. Jangan, bye-bye semua. Juru kamu bisa diem. Akhir-akhir ini tuh banyak warga yang kehilangan uang loh, Pak. Jangan-jangan di kampung kita ini ada maling nih.
nggak mau Bu, hidup kita kayak gini-gini terus. Aku pengen ngubah nasib keluarga kita, Bu. Zaman sekarang mah dapat duit gampang, Put. Jual kesedihan, dapat duit. Pesugihan, dapat duit. Kalau ada rezeki ojo ditolak. Paku ojo paku klopo. Landeping nembus balung sum-sum lanjantung. Lungo atuh pingkat nyebrang Sukuro. Kamu jagain mereka ya.